Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Titi Istiqomah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 1B angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jawaban UTS saya pada mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Zaini Fajar Siddiq SHMH. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara? Nah, sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam perumusan Pancasila ini dimulai ketika Jepang membentuk BPUPKI pada bulan April 1945. Nah, tujuan dari pembentukan BPUPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan untuk merumuskan dasar negara. Nah, sidang BPUPKI pertama berlangsung pada tanggal 21 Mei sampai 1 Juni 1945, menjadi momen penting di mana tiga tokoh nasional seperti Muhammad Yamin, Suwarno, dan Soekarno mengajukan usulannya mengenai dasar negara. Dan Soekarno mengusulkan Pancasila dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai 5 prinsip dasar yang menjadi fondasi negara. Pada 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari golongan muslim dan nasionalis yang menyusun Piagam Jakarta yang merumuskan awal Pancasila, termasuk sila pertama yang sempat kontroversial karena menyebut kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini membuat keberatan dari perwakilan Indonesia Timur, dan hal ini menyebabkan sila pertama diluruskan ulang menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk mewakili seluruh rakyat tanpa terkecuali. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 yang membuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada pembukaan undang-undang. Nah, singkatnya, perjuangan perumusan Pancasila melibatkan musyawarah, kompromi antar golongan, hingga akhirnya mencapai kesepakatan yang menjadi falsafah negara Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengapa Pancasila dianggap solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang menjemuk. Nah, kenapa ya Pancasila menjadi solusi tepat bagi bangsa Indonesia menjemuk? Alasan yang pertama yaitu menyatukan beberapa suku, agama, budaya, dan ras dengan 5 sila dengan inklusif seperti sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi titik temu bagi semua kelompok bangsa sehingga perbedaan menjadi kekuatan bukan penghalang. Nah, yang ketiga, mengajarkan toleransi dan keadilan sosial yang memupuk rasa saling menghormati dan kebersamaan di tengah keberagaman. Yang keempat, menjadi pedoman moral dan ideologi untuk menjaga persatuan dan stabilitas negara dalam menghadapi dinamika dan tantangan zaman. Intinya, Pancasila membuat kita tetap dalam satu keberagaman dan menjadi landasan yang kuat bagi persatuan Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, implementasi nilai-nilai Pancasila itu adalah penerapan Pancasila untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama dalam bermasyarakat, yaitu gotong royong, saling tolong menolong, menghormati perbedaan agama dan berbudaya. Yang kedua yaitu dalam berbangsa, yaitu menjaga cinta tanah air dan menghargai keberagaman suku. Yang terakhir yaitu bernegara.
Implementasi Pancasila dalam bernegara yaitu mematuhi hukum yang berlaku dan mengkontribusi dalam keadilan sosial. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat. Terus bagaimana cara mencegahnya dan menanggulanginya. Nah, pada ini saya akan mengambil kasus yang bahas tentang fanatik agama. Contoh kasusnya yaitu pembubaran paksa kegiatan ibadah di Sukabumi pada Juni 2025. Nah, berdasarkan data, sekelompok warga membubarkan retret pelajar Kristen di sebuah villa di Cidago karena menduga rumah tersebut digunakan sebagai tempat ibadah tanpa izin resmi. Hal ini mengakibatkan terjadinya perusakan properti seperti simbol salib yang diturunkan secara paksa dan intimidasi terhadap peserta retret. 7 warga ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menekankan ini tindak pidana murni. Dan dalam hal ini ada 3 sila yang dilanggar, yaitu pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua yaitu persatuan Indonesia, dan yang ketiga adalah keadilan sosial, yaitu terkait perlindungan hak warga. Nah, dampak dari kesalahan ini adalah merusak rukun antar umat beragama, melanggar hak asasi manusia, dan menimbulkan ketegangan sosial. Nah, solusinya yaitu perlu adanya dialog antar umat beragama yang menegakkan hukum tanpa diskriminasi dan edukasi toleransi di masyarakat. Nah, kasus ini adalah contoh nyata dari intoleransi yang harus segera ditangani agar Pancasila benar-benar terhidup dalam masyarakat. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah lihat sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.